Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Pada Minggu pagi ini kita masih beribadah secara online karena dalam suasana PSBB. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus dalam menyertai hidup kita ke depan. Kita akan memulai ibadah online pagi ini untuk seluruh jemaat Resort GKP Jaya 1, jemaat Jelambar, jemaat Raja Wali, dan juga jemaat Depok. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita bersaat teduh. Amin. Kita angkat pujian bersama-sama. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seseorang kepada seorang, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi bersama.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Trinitatis hari ini yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Demikian bunyinya. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya, inilah anak Allah." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi bersama. Marilah kita mengaku dosa kita secara pribadi, lepas pribadi. Kita akan berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami.
terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi bersama. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari hukum Taurat yang keempat. Demikian bunyinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dengan bernyanyi bersama.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sembah puji syukur kami kenaikan kepadamu Bapa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Jemaat-Mu GKPI Seresot Jaya 1 ini, GKPI Jelambar, Raja Wali, dan Depok. Terima kasih anugerah-Mu yang meliputi perjalanan kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, bukan karena kegagahan atau kebolehan kami, semua karena belas kasihan-Mu Bapa. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat ini kepadamu ya Tuhan, berbelas kasihan mengasihi kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami yang kami perbuat di hadirat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh dilayakkan menyembah, memuji, dan berdoa, agar kami boleh menikmati kasih Tuhan lebih baik lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, jemaat-Mu GKPI Seresot Jaya 1 ini, GKPI Jelambar, Raja Wali, dan Depok. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas semua pengasihan-Mu, kebaikan-Mu. Inilah kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada saat ini. Berkatilah pelayan-Mu yang melayani kami, liturgos, pemusik, dan sound leader. Biarlah Tuhan memberkati keberadaan mereka, memberkati aktivitas mereka Tuhan, di dalam pelayanan memuji Engkau, supaya semuanya boleh hanya kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terutamanya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman yang hidup itu Tuhan untuk kami saat ini. Berkatilah pendeta kami Jojor Lumban Batu. Urapilah bibir hamba-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa pada saat ini untuk kami semuanya. Agar kami boleh mendengarkan dengan baik, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan kami dengan baik. Agar kami jemaat-Mu GKPI Resort Jaya 1 ini, GKPI Jelambar, Raja Wali, Depok, pelaku firman yang hidup melalui sikap, perkataan, dan tindakan kami. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Pemurah, berkatilah seluruh anak-anak kami ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang pandai, yang cerdas, anak yang terampil, anak yang menjadi kebanggaan keluarga, terlebih anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat GKPI Resort Jaya 1 ini yang sakit. Biarlah Engkau Tuhan melawat mereka, menumpangkan tangan yang kudus-Mu Tuhan ke dalam tubuh jasmani rohani mereka, baik yang ada di rumah maupun yang ada dirawat di rumah sakit, supaya sakit mereka cepat sembuh. Yang berduka Engkau hibur Tuhan, supaya hati mereka berpengharapan hanya kepada Engkau. Hari besok pasti lebih baik daripada hari yang telah berlalu. Kepada yang berdampak kebutuhan perekonomian karena COVID-19 ini Tuhan, Engkaulah yang memberkatinya, Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami ya Tuhan, supaya kami selalu bersyukur di dalam segala hal, dan kami tidak jatuh dalam dosa. Bapa yang Maha Baik, kami juga untuk berdoa untuk keluarga yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah sukacita mereka bertambah-tambah di dalam usia yang tambah ini. Karena kasih Tuhan dan karena penyertaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh kehidupan kami. Berkatilah para pelayan hamba-Mu Tuhan, para penginjil, para penetua, dan pekerja di ladang-Mu. Biarlah sukacita mereka senantiasa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami keluarga lepas keluarga Jemaat-Mu GKPI Seresot Jaya 1 ini, GKPI Jelambar, Raja Wali, dan Depok. Berkati tiap rumah tangga kami ya Bapa, antara kami suami istri, biar kami selalu rukun, harmonis dan bahagia senantiasa. Dan juga antara orang tua dan anak, supaya sukacita kami selalu baru setiap hari, karena kasih-Mu yang melingkupi kami Bapa. Biarlah kami menjadi keluarga yang betul-betul mencerminkan cinta kasih Tuhan dari kehidupan kami, menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, juga agenda Resort Jaya 1 ini Tuhan, di dalam pisah sambut pendeta kami, Amang Hamar Paung, dan Inang Pendeta Jojor Lumah Batu, dan juga bere kami semua anak-anak Tuhan, di dalam pisah sambut ini mereka akan pindah tempat tugas yang baru. Biarlah Engkau Tuhan memberkati semuanya, memberkati perjalanan mereka tiba di tempat yang baru di dalam sukacita, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami, yang begitu memelihara kehidupan kami. Bahkan napas kehidupan ini yang kami hirup setiap saat Tuhan dengan cuma-cuma. Semua karena belas kasihan-Mu. Termulialah Bapa. Terima kasih Bapa. Yang pada saat ini Tuhan, yang mewabahnya COVID-19 ini begitu pandemi Tuhan, sampai dunia termasuk negara kami ini. Kau berkati Tuhan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sikap oleh Presiden kami, dan kami sebagai warga negara yang taat ya Tuhan menjalankan tugas kebijakan yang baru ini Tuhan. Biarlah semua terlaksana dengan baik, dengan new normal, aktivitas perkomunan dan segala hal boleh berjalan perlahan, dan kami boleh bangkit kembali penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, berkatilah Pak Joko Widodo, berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur. Berkati keluarganya, berkati tim kinerjanya, biar mereka Tuhan saling mendukung di dalam memajukan bangsa negara kami ini. Dan juga para medis Tuhan yang bekerja di seluruh rumah sakit Nusantara ini, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang prima daripada-Mu ya Tuhan, di dalam merawat orang yang sakit, utamanya Tuhan yang kena wabah virus COVID-19 ini, supaya setiap pasien yang mereka rawat boleh sembuh. Dan orang yang berdampak Tuhan, yang berduka, Tuhanlah menghibur hati mereka Tuhan, supaya mereka selalu berpengharapan Tuhan hanya kepada Engkau. Tuhan berilah kekuatan kepada mereka, berikan sukacita-Mu Tuhan, supaya setiap keluarga yang merasa berduka karena wabah COVID-19 ini Tuhan, boleh merasa damai dan tenang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa negara kami ini melalui TNI dan Polri. Biarlah mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Berikan kesehatan, berikan kekuatan yang prima juga ya Bapa, supaya mereka damai melaksanakan tugas, utamanya kesehatan hati di dalam melaksanakannya, supaya negara kami ini aman, damai, dan sentosa. Terima kasih atas semuanya kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Bapa. Masih banyak hal yang kami pinta daripada Engkau, tapi kami percaya Tuhan, setiap kebutuhan kami, keluarga kami, Jemaat-Mu GKPI Resort Jaya 1 ini, GKPI Jelambar, Raja Wali, dan Depok, akan menikmati kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, biar Engkau Tuhan mendengar dan bahkan mengabulkannya. Yang kami sampaikan hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah pada Minggu Trinitatis pagi ini. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita angkat pujian bersama.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang melepaskan dan menyelamatkan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan syukur kita pada Minggu Trinitatis pagi ini diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Trinitatis, yaitu pesta ketritunggalan Allah. Gereja Lutheran biasanya menekankan kepercayaan akan ketritunggalan Allah. Setelah abad ke-10, pesta Trinitatis telah dirayakan di Jerman, Inggris, dan Prancis, walaupun sebenarnya bertentangan dengan kehendak Paus di Roma. Pada tahun 1343, Paus Yohanes ke-22 menyatakan supaya setiap gereja di barat merayakan minggu tersebut untuk mengingat Yesus dan kedatangan Roh Kudus melalui pesta yang meriah. Allah Bapa Sang Khalik itu telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati. Setelah naik ke sorga, Allah yang Esa itu menyatakan dirinya lagi dalam kedatangan Roh Kudus yang bekerja untuk membebaskan serta melepaskan kita dan meneruskan pekerjaannya di dunia ini hingga tiba kelepasan agung yang kita nanti-nantikan. Heinrich Vogel, seorang mahaguru sistematika di Berlin, menyebutkan bahwa isi dan intisari Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dapat disimpulkan dalam ketiga kata ini, yaitu God in Christo, Allah di dalam Kristus. Karena itu, untuk membicarakan Trinitatis harus juga menyinggung Kristologi atau Kristus. Penekanan teologi dalam minggu ini adalah mengenai kekudusan dan kemuliaan Tuhan Allah Tritunggal yang memenuhi segala bumi. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga isinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya
bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari isi Yohanes 1 ini sangat jelas bahwa Logos, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ikut di dalam penciptaan. Dengan demikian, firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman Tuhan itu hidup dan memberi kehidupan. Ketika Tuhan berfirman, maka terjadilah suatu perubahan. Segala sesuatu di sekitar kita, semua ciptaan ada karena Tuhan berfirman menjadikannya sehingga menjadi ada. Alkitab atau firman Tuhan itu jauh lebih besar dari sekedar buku panduan pengajaran. Firman Tuhan itu menghasilkan kehidupan, menciptakan iman, menghasilkan perubahan. Firman Tuhan itu membuat iblis takut, menyebabkan terjadinya mujizat, dapat menyembuhkan luka-luka, dapat membangun karakter, dapat mengubahkan keadaan menjadi baik, memberikan sukacita, dapat juga mengatasi godaan. Firman Tuhan itu dapat memompa harapan dan melepaskan kuasa-kuasa si jahat, membersihkan pikiran kita, menjadikan segala sesuatu dan menjamin masa depan setiap orang yang percaya kepadanya untuk selamanya. Nats hari ini yang sudah kita baca dimulai dari ayat yang ke-26, isinya adalah berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita dalam teks ini beraneka ragam pendapat dan penafsiran. Menurut Yahudi Rabbinik, Allah sedang berbicara kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya. Dan menurut Yahudi Mesianik, Allah sedang berbicara kepada pribadinya sendiri, karena pribadi Allah itu kompleks. Di sana ada firman-Nya, rohnya, kehendaknya. Namun dalam Kejadian 1 ayat yang kedua sudah sangat jelas informasi keterlibatan Roh Kudus dalam penciptaan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir memahami ketritunggalan Allah. Bagaimanapun, Allah kita itu adalah Allah yang sangat maha dalam kepribadiannya dan sangat pribadi dalam kemahaannya. Hakikat Allah itu di luar pemikiran manusia. Kita hanya bisa menjabarkannya sebatas kapasitas otak kita. Ketika Allah memutuskan Ia menjelma ke bumi sebagai manusia, bukan berarti ada bagian dari dirinya yang berkurang atau hilang. Rasio dan akal kita tidak dapat meyakinkan kita bahwa Allah telah menjadi manusia. Hanya Roh Allah, Roh Kuduslah yang dapat meyakinkan kita mengenai hal tersebut. Disinilah timbul pengakuan iman kita mengenai Trinitatis, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kisah penciptaan, kita melihat Allah pencipta yang senang melihat ciptaannya, bahkan merasa bersukacita dalam mencipta, mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Mungkinkah itu memang tujuannya ketika Allah
merancang sebuah dunia dengan keanekaragaman yang berwarna-warni dan sangat indah. Kisah penciptaan di dalam Kejadian membuat jelas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Alkitab sangat jelas mengisahkan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan segala isinya, dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut von Rath, dalam konteks sosial timur dekat kuno, biasanya gambar dimaksud sebagai bentuk fisik yang mewakili kehadiran seorang penguasa. Ketika seorang raja menguasai wilayah di luar dari kerajaannya, kehadirannya secara fisik di wilayah itu bisa diwakili dengan gambar berupa patung yang ditaruh di daerah tersebut. Patung itu bukan raja yang sebenarnya, melainkan bisa dipandang sebagai representasi kehadirannya di wilayah atau di daerah tersebut. Manusia yang diciptakan Allah segambar dengan Allah dan ditempatkan dalam bumi ciptaan Allah, namun manusia bukan pemiliknya. Manusia hanya mengelola bumi itu dan dapat menikmati hasil bumi itu untuk kelangsungan hidupnya. Dan di dalam teks tadi Allah sudah menetapkan apa yang menjadi makanan daripada manusia, apa yang menjadi makanan dari burung-burung di udara, apa yang menjadi makanan daripada segala binatang yang ada di bumi. Allah sudah menetapkannya semuanya. Allah melihat bahwa semua yang Ia ciptakan sungguh amat baik. Dan Allah pun sudah memberi mandat kepada manusia untuk memelihara, merawat bumi dan menikmatinya. Manusia telah diciptakan sebagai homo faber untuk mengusahakan, memanfaatkan sumber-sumber alam ciptaan Allah. Manusia boleh menciptakan teknologi untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun demikian, manusia terpanggil pula dengan pikiran dan teknologi ciptaannya untuk memelihara semua yang telah diciptakan, yang telah dipercayakan Allah kepadanya, untuk tidak memboroskannya, tapi memelihara dan merawatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, Allah tetap pemilik segala-galanya, sedangkan manusia harus bertanggung jawab kepada Allah. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu bukti dari iman orang percaya pada pembaharuan dan penebusan serta perdamaian yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembuktian iman itu antara lain dapat diwujudkan melalui upaya-upaya memanfaatkan alam dan sumber-sumbernya sesuai dengan kebutuhan manusia. Memulihkan alam yang terlanjur rusak itu adalah tugas manusia. Memanfaatkan teknologi itu dilakukan oleh manusia, tetapi tidak boleh lupa juga untuk merawat dan memelihara ciptaan Tuhan ini. Khususnya pada saat ini kita menjalani new normal di dalam pandemi virus corona yang masih terus hingga saat ini. Kita harus mau berdamai dengan kondisi situasi saat ini dan mau melakukan aturan-aturan dari pemerintah untuk hidup sehat, untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk menjaga bumi ini. Dan itu yang disampaikan oleh Allah kepada manusia ciptaannya yang segala
dengan Allah itu untuk memelihara bumi ini dengan baik. Dan yang kedua, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Persamaan status diwujud nyatakan dalam peranan yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Manusia tidak dapat hidup sendirian, laki-laki tidak dapat hidup sendirian, perempuan tidak dapat hidup sendirian. Penolong yang Allah berikan untuk laki-laki adalah seorang perempuan yang sepadan dengan laki-laki. Maka berbahagialah para perempuan yang diciptakan segambar dengan Allah dan menjadi penolong yang sepadan untuk laki-laki. Maka secara harafiah juga suatu kuasa yang sederajat dengannya, yaitu kuasa yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dan perempuan adalah kuasa yang sederajat, yang saling melengkapi, bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan, dan perempuan tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Oleh sebab itu, keduanya menjadi teman, menjadi mitra yang sepadan, membutuhkan pasangan yang sepadan seperti yang telah disediakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, gambar Allah, Imago Dei itu sudah terkoyak-koyak, sudah buram, sudah tidak jelas lagi karena dosa manusia. Allah sudah memulihkannya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru yang serupa dengan Imago Christi. Roma 8 ayat 29 bunyinya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa seperti Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Kita tidak lagi budak dosa. Karena itu, Yesus Kristus mengajak kita untuk terus mengikutinya, untuk terus meneladaninya dalam hal ketaatan, dalam kasih yang mau berkorban, dalam kesabarannya menanggung penderitaan. Menjadi serupa dengan Kristus itu artinya kita mau tinggal di dalam Kristus dan mengalami pertumbuhan iman dan menghasilkan buah-buah roh. Kiranya firman Tuhan saat ini akan memampukan kita menjalani kehidupan new normal di dalam kasih dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa Pencipta, ya Allah Anak Pendamai, dan Allah Roh Kudus yang melepaskan kami dari kungkungan dosa. Kami bersyukur karena Tuhan Allah bukan hanya menciptakan kami, tetapi juga memelihara dan menyediakan semua yang perlu di dalam hidup kami di muka bumi ini. Dalam perjalanan hidup kami yang masih di dunia ini, biarlah Roh Kudus yang membantu kami untuk terus membentuk dan memproses kami sesuai yang Engkau kehendaki, mengikis dan menghancurkan karakter-karakter hidup kami yang tidak berkenan, sampai kami menjadi sama dengan gambar Allah. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Dan berapa jumlah
3, demikianlah bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri, membawa persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.